可不允许外传。我不会强迫你。雷龙，多年没见。就将乾坤世界的空间之力融入。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Stellar Transformation Season 6, tepatnya untuk episode 6. Dan kita akan melihat pertarungan Tuan Naga Hitam melawan Dewa Jinmu. Jinyu. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pertarungan mereka yang secara tiba-tiba dihentikan oleh Huang Fujing atau Huang Jing membuat Tuan Naga Hitam cukuplah begitu terkejut karena yang datang adalah dewa tertinggi. Untuk Nona Huang Jing langsunglah menyapa Jinyu karena mereka akhirnya bertemu lagi. Untuk Jinyu sendiri, dia berterima kasih karena telah diselamatkan olehnya. Sedangkan untuk Tuan Naga Hitam mempertanyakan dari mana dia tahu nama aslinya sebagai Tanju dan mengetahui tentang kekuatan dia 9 bayangan. Alasan dibalik Huang Jing mengetahui semuanya, ini semua berkat informasi dari Liu Yuxi. Mendengar itu, Tanju atau Tuan Naga Hitam cukuplah begitu kecewa kepada Liu Yuxi karena sebenarnya dia telah mengkhianati dirinya. Dan pertanyaan kepada dirinya, mengapa untuk Tuan Naga Hitam mencoba untuklah menjaga kolam naga hitam? Sayangnya untuk saat ini, Tanju tidak bisa untuklah memberitahu apa yang sebenarnya. Dan Huang Fujing sama sekali tidak begitu mempermasalahkannya, asalkan dia benar-benar memberitahu apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Mendengar ada sebuah rahasia di balik kolam naga hitam tersebut, membuat Jinyu sakinglah penasaran dan dia yakin sepertinya ada harta tersembunyi di kolam tersebut. Lalu, Nona Huang Jing mengajak untuklah Jinyu pergi dengannya. Karena dia adalah orang yang baru pertama kali masuk ke alam dewa, maka dia perlu untuklah meningkatkan kekuatannya. Memang benar untuk mengikuti Nona Huang Jing, itu juga akanlah memperkuat tingkatan formasinya. Tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa mengambil keputusan secara terburu-buru. Nona Huang Jing yang melihat tidak ada jawaban darinya, menganggap kalau Jinyu ini sedanglah ragu-ragu. Jadi dia meminta untuklah jangan ragu-ragu, karena pilihan yang dia berikan ini bertujuan untuklah memperkuat dirinya. Sebab untuk Gunung Suajin sangatlah cocok untuk dia meningkatkan kekuatan formasinya. Namun ya tetap saja untuk saat ini Jinyu tidak bisa memutuskan secara terburu-buru. Jika dia berada di Gunung Suanjin dan bertemu dengan beberapa dewa yang bermasalah, maka itu juga akanlah menimbulkan sebuah kecurigaan. Jadi dia menolak penawaran dari Nona Huang Jing. Namun dia memberikan satu janji, jika nantinya dia sudah menjadi lebih kuat, maka dia akanlah datang sendiri ke Gunung Suanjing. Mendengar itu, Nona Huang Jing akanlah menunggu janji tersebut. Setelahnya, Jinyu mencoba untuklah memberanikan diri dengan bertanya, 8 klan besar merupakan klan tertua di alam dewa. Siapa nama-nama di belakang mereka semua? Dan apakah ada yang bernama Jiang? Mendengar itu, Nona Huang Jing langsunglah memberikan sebuah formasi pembatas. Dan mengapa dia menanyakan hal seperti ini? Sebab ada sebuah peraturan yang tidak boleh membahas nama dari 8 klan besar. Sontak untuk Jinyu, dia tidak akan memaksanya menjawab semua pertanyaannya. Tetapi dia hanya meminta untuk satu nama itu saja. Dan dia berjanji tidak akanlah menyebarkan kepada siapapun. Tetapi siapa sangka Nona Huang Jing langsunglah memberitahu tentang 8 klan besar tersebut. Salah satunya adalah Huang Fu, Huang Mu, Duan Mu, Sentu, Futai, Zong, dan juga keluarga Jiang. Terutama untuk keluarga Jiang yang inginlah sekali dia ketahui, itu adalah salah satu terbesar dari kota Piaosui Utara. Dan Jinyu pun menjadi begitu sangatlah penasaran lagi. Apakah dia mengenal seseorang gadis yang bernama Jiang Li atau Li Er ya? Sayangnya untuk Nona Huang Jing sama sekali tidaklah begitu mengenalnya.
Tetapi dia pernah mendengar sebuah status dari Jiang Li kalau dia ini adalah salah satu perempuan yang telah dilahirkan dari keluarga Jiang dan memiliki kedudukan yang begitu sangatlah tinggi. Ditambah juga banyak sekali para dewa-dewa terkuat yang sedanglah mengejar-ngejar dirinya. Entah itu untuklah bertarung, entah itu untuklah mendapati hatinya. Tetapi yang pasti, dia sedanglah dikejar-kejar. Setelah mendengarkan cerita yang cukuplah panjang, Qin Yu langsunglah berterima kasih. Karena sekarang dia tahu, persaingan untuklah mendapati Jiangling itu cukuplah ketat. Bukan hanya karena keluarganya saja, tetapi juga masih banyak orang luar yang terus mengejar-ngejarnya. Lalu, untuk si Tuan Naga Hitam ataupun Tanjiu, dia meminta izin kepada Nona Huang kalau dia ini inginlah berbicara empat mata dengan Qin Yu, dan dia pun langsunglah menerimanya. Di sini dia menekankan kalau barusan Qin Yu ini telah menghabisi Jenderal San Yuan miliknya dan juga menghancurkan senjata ilahi tingkat rendahnya. Jadi dia juga harus bisa untuklah bertanggung jawab. Sebab jika kejadian ini diketahui oleh beberapa orang atau publik, dirinya akanlah benar-benar sangat malu. Baru aja dibilang, datanglah 3 pemimpin dari Gunung Sancang. Yang dimana mereka bertiga menertawakan atas kekalahan dari naga hitam, guys. Akan tetapi untuk kakak ketiga, pandangannya langsunglah teralihkan dengan Nona Huang dan dia malah mencoba untuk menggodanya. Hal ini membuat Nona Huang cukuplah begitu marah dan mengeluarkan aura tekanan spiritual, membuat mereka bertiga dan menyadari kalau Nona Huang ini jauh lebih kuat daripada mereka. Sehingga Nona Huang memberikan hukuman kepada mereka dengan cara menampar dirinya 100 kali. Setelahnya, Tuan Naga Hitam juga tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, karena untuk masalah mereka belumlah diselesaikan. Akan tetapi lagi, ketika mereka inginlah baku hantam, datanglah adik dari Nona Huang, yaitu Liu Sui, yang mengacak-ngacak pertarungan mereka. Nona Huang pun langsunglah marah-marah kalau dia tidak boleh ikut campur dalam permasalahan ini. Dan dia meminta kepada adiknya untuklah cepat-cepat pulang ke Gunung Xuanji. Sayangnya, ketika Nona Huang pergi dari sana, inilah kesempatan Liu Sui untuklah menantang Tuan Naga Hitam bertarung. Dan dia meminta untuk Tuan Naga Hitam mengeluarkan senjata suci ilahinya. Namun, itu juga ditolak oleh Tuan Naga Hitam. Untuk saat ini, dia tidak mempunyai senjata ilahi. Jika memang inginlah bertarung, maka tantang saja orang yang di sampingnya, karena Qin Yu juga mempunyai senjata ilahi tingkat tinggi. Qin Yu langsunglah mengiyakannya, tetapi dia tidaklah jujur kalau senjata ilahinya tidak begitu kuat. Buktinya saja dia tidak bisa untuklah mengalahkan bayangan dari Tuan Naga Hitam. Dan tadi saja dia diselamatkan oleh Nona Huang. Jadi dia menyarankan jika inginlah bertarung, melawanlah ketiga pemimpin dari Gunung Sancang terlebih dahulu. Namun, Liu Sui langsunglah mengajak mereka berempat bertarung secara bersama-sama. Sebut saja sebagai mode free for all ya. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah terjadi. Namun guys, di sini bukanlah pertarungan untuk niat membunuh, melainkan ya hanya memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing. Sesingkatnya, setelah mereka selesai bertarung dan engos-engosan, Tuan Naga Hitam langsunglah kembali ke kolamnya. Begitu juga dengan Liu Sui langsunglah pergi dari sana. Lalu untuk Mancian dan juga Manco mencoba mengajak Qin Yu untuklah pergi bersama mereka ke kediamannya. Dan Qin Yu menolak serta pergi dari sana. Dan untuk rencana selanjutnya dari Qin Yu, yaitu memasuki kolam naga hitam tersebut, di mana dia masihlah penasaran apa yang terdapat di dalam kolam tersebut. Dan ketika dia memasukinya, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa untuklah memeriksa seluruh kolam naga hitam ini, dia sama sekali tidaklah menemukannya. Dia yakin pasti ada beberapa formasi yang tidak bisa untuklah dia tembus.
Dari sini dia memutuskan untuklah bersabar, dan benar saja ketika beberapa hari berlalu untuk Liu Yuxi, ternyata dia mengetahui tempat letak tersebut. Sehingga dia pun mengikutinya dari belakang yang langsung memasuki sebuah portal dan terlihatlah Tuan Naga Hitam sedanglah menunggu di sana. Dan pertemuan mereka ini sedanglah membahas tentang teratai 7 warna yang sudah hampir saja matang dan kesepakatan mereka bekerja sama, satu orang satu mutiara. Untuk Liu Yuxi, dia kembali mempertanyakan mengapa dia ini begitu sangatlah murah hati. Alasan dibalik Tanju untuk memberikannya satu mutiara satu orang dikarenakan mereka ini terus-terusan untuklah bertarung dan hasilnya selalu imbang dan imbang. Maka untuk harta yang mereka dapati juga haruslah seimbang, yaitu satu orang satu mutiara. Dan mereka hanya tinggal menunggu waktu 3 tahun lagi, barulah teratai tersebut akan matang sepenuhnya. Untuk Qin Yu yang masih menggunakan akal ilahinya, dia melihat dari kejauhan kalau itu adalah mutiara yang cukup untuklah menghasilkan harta karun yang luar biasa. Sesingkatnya, tahun demi tahun telah berlalu. Penantian mereka akhirnya membuahkan sebuah hasil untuk teratai 7 warna benar-benar matang. Akan tetapi, ketika inginlah diambil hasil buahnya, secara tiba-tiba kelopak bunga teratai tersebut langsunglah layu dan secara tiba-tiba juga terjadinya sebuah pemurnian yang dimana nantinya pemurnian ini hanya akan memiliki satu mutiara saja guys. Jadi pada intinya mereka haruslah tetap bertarung untuk mendapati satu mutiara. Waduh, tanpa babi bu, Tanju atau si Tuan Naga Hitam langsunglah menyerangnya. Dia di sini akanlah membuktikan kalau dialah yang paling terkuat dan memenuhi syarat untuklah mendapati mutiara tersebut. Sontak ya untuk Liu Yuxi, dia cukup begitu kecewa. Hanya untuk mendapati teratai 7 warna, dia benar-benar inginlah menghabisi nyawanya. Si Tuan Naga Hitam ya tidak begitu peduli karena di sini hanya ada satu harta saja, jadi tidak mungkin dia akan memberikannya kepada orang lain. Terlebih juga dialah penguasa dari tempat seperti ini. Jadi dia akan memberikan 2 pilihan. Jika dia pergi dari sini dan merelakan mutiara tersebut, dia akanlah mengampuni nyawanya. Atau mereka akanlah bertarung mati-matian untuk memperebutkan mutiara tersebut. Dan jawaban dari Liu Yuxi, dia akanlah pergi dari sana. Akan tetapi, ketika mereka melangkah berpapasan, mereka berdua ini sama-sama mengetahui sifat masing-masing, dan pertarungan pun tidak bisa untuklah dihindari. Dan kita bersambung lagi untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya guys. Intinya, untuk mereka berdua ini sudah mengetahui sifatnya masing-masing, yaitu sifat serakah, sifat pembohong, serta juga sifat sombong. Jadi ya, untuk mendapati satu mutiara, mereka memutuskan untuklah bertarung mati-matian sampai ada yang terkapar, barulah dia pemenangnya. Tetapi ya, pasti sudahlah tahu jawabannya, siapa yang akan mendapati satu mutiara dari teratai 7 warna ini. Yang tak lain adalah MC utama kita, yaitu Qin Yu. Biarkanlah mereka berdua bertarung mati-matian. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya. Pertarungan antara Liu Yuxi melawan Tanju benar-benar begitu sengit. Sayangnya untuk Liu Yuxi dapatlah dikalahkan. Dan ketika Tuan Naga Hitam untuklah mengambil satu mutiara tersebut, Qin Yu akhirnya datang yang membuat pertarungan mereka kembali terjadi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.